Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan siang ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memudahkan setiap urusan kita untuk menunaikan sholat Jumat yang memang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan sholat Jumat kita kali ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian banyak sholat Jumat yang pernah kita tunaikan. Dan setelah kita menyelesaikan sholat Jumat ini, Allah mengangkat derajat kehidupan kita, yang tentu Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, khatib memberikan wasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian agar terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah sampai kemudian ajal menjemput kita dan kelak kita kembali kepada Allah dengan bekal terbaik, di waktu yang terbaik, untuk perjumpaan terbaik dan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ciri di antara kehidupan dunia ini adalah hadirnya ujian, hudurul bala. Setiap manusia yang hidup, selama dia hidup, selama itulah dia akan diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat dari setiap ujian yang Allah datangkan dalam hidup kita itu? Yang akan Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang paling baik, yang paling hebat, yang paling benar menyikapi setiap ujian yang Allah datangkan itu. Jadi kalau kita sedang diuji, jangan fokus dengan ujiannya. Karena ujian yang Allah datangkan itu tidak akan pernah salah. Kalau ada di antara kita yang ikutan tes, misalnya tes pekerjaan gitu ya, tes sekolah gitu. Kalau kemudian kita ikutan tes, kemudian kita nggak lulus dari tes itu, maka jangan salahkan soal. Karena soal pasti nggak salah. Yang salah adalah jawaban kita terhadap soal itu. Maka sama, kalau ada di antara kita yang merasa sedang diuji, jangan fokus dengan ujiannya kata Allah, tapi fokuslah dengan sikap kita terhadap ujian itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman,
Apa yang akan Allah uji dalam kehidupan kita? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bahwa ujian manusia itu ada dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk atau yang tidak menyenangkan, wal khairi, dengan sesuatu yang baik atau yang menyenangkan, fitnah, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Artinya bahwa kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Satu, dengan yang buruk-buruk. Dua, dengan yang baik-baik. Berarti artinya semua aspek kehidupan kita, apapun yang datang dalam kehidupan kita, itu semua adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Tidak punya pekerjaan pun, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Sebelum ada corona, sebelum ada COVID-19, ujian. Setelah datangnya pandemi COVID-19, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, ujian. Sebelum punya anak, ujian. Setelah punya anak, ujian. Masih staf biasa, ujian. Jadi pejabat, ujian. Apa yang Allah uji? Yang Allah uji adalah sikap kita. Bagaimana sikapnya? Saat kita diuji dengan kebahagiaan, maka kita sedang diuji apakah kita bersyukur atau tidak dengan ujian itu. Ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan, musibah di situ, apakah kita bersabar atau tidak dengan ujian itu? Makanya lihat sabda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang bagi orang beriman, semuanya baik. Semuanya baik. Kenapa? Saat ditimpa dengan kebahagiaan, dia bersyukur karena itu baik baginya. Ketika ditimpa dengan kesedihan, musibah, kesulitan, masalah, persoalan, maka dia bersabar karena itu juga baik baginya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira jamaah yang ada di Masjid Sholahuddin ini sedang diuji dengan apa gitu? Mungkin ada yang sedang diuji, mohon maaf gitu ya, dengan diberikan pangkat, jabatan, karir, pekerjaan. Teman-teman di Dirjen Pajak hari ini masih mungkin harus terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mohon maaf kita masih diberikan jabatan, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih punya aktivitas yang tidak sedikit mohon maaf di luar sana. Banyak di antara saudara kita, sahabat kita yang barangkali tidak punya pekerjaan, di PHK, dirumahkan, atau barangkali ada yang usaha bisnis tapi omsetnya menurun dan segala macamnya. Maka teman-teman di Dirjen Pajak sedang diuji dengan apakah kita bersyukur enggak dengan kondisi ini. Tetapi juga enggak bisa parsial seperti itu Ustadz Hilman. Bisa jadi ada di antara hadirin sekalian yang barangkali hari ini pun juga sedang diuji dengan keluarganya, sedang diuji dengan rumah tangganya, sedang diuji barangkali dengan kondisi tubuhnya yang sedang sakit dan segala macam. Itu pun ujian. Jika kita sedang masuk pada ujian yang menyakitkan, maka kita semua sedang diuji dengan kesabaran kita. Maka oleh karena itu, di tengah kondisi yang sedang diuji, tidak ada yang Allah minta dalam kehidupan kita kecuali wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah engkau semua akan dikembalikan. Apa maknanya? Allah sedang meminta kita untuk memperbaiki kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada di antara hadirin sekalian yang merasa sedang diuji, yang merasa sedang susah, yang merasa sedang sulit, tapi di saat sulit itu kita semua bisa memperbaiki kedekatan kita kepada Allah, maka ketahuilah itulah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Mohon maaf, kalau ada yang sedang diuji yang sulit, tapi sujudnya bisa lebih lama, sholatnya bisa lebih khusyuk, baca Qur'annya bisa lebih banyak, berdoa kepada Allahnya bisa lebih panjang, maka sesungguhnya itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, di tengah pandemi, di tengah ketidakpastian, atau mungkin ekonomi juga sudah beranjak menuju resesi misalnya gitu, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berharap terbaik kecuali kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kami semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita kuat saat diuji, pertama sikapi dengan syukur dan sabar. Kalau kita diuji dengan kebahagiaan, syukuri. Kalau sedang diuji dengan kesulitan, sabar menjalaninya. Yang kedua, syukur dan sabar terbaik itu adalah dengan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah dari setiap urusan kita. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Kalau bisa saum sunnah, saum sunnah. Terlalu jauh kita dari Allah. Saatnya kita bertobat. Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Ingat ya hadirin, kalau Allah masih memberikan usia kepada kita saat ini, jadi kalau Allah masih memberikan usia kepada kita sampai saat ini, bisa jadi, boleh jadi dua tujuannya. Satu, karena Allah tahu amal kita sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan sisa usia kita agar memperbanyak amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita terlalu banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari usia yang masih Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah uji kita? Allah kasih musibah sama kita. Allah memanggil kita, "Hei hambaku, saatnya comeback, kembali sama Allah." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban, kesulitan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya itu. Maka oleh karena itu, husnuzon sama Allah. Ya. Semua terjadi sesuai dengan takarannya, ukurannya. Tidak mungkin Allah zolim kepada hambanya. Yang seringkali zolim kita sama Allah. Allah gak akan mungkin lupa sama hambanya. Yang seringkali lupa kita sama Allah. Allah gak akan mungkin meninggalkan hambanya. Hambanya lah kita barangkali yang seringkali meninggalkan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, dan apabila mereka bertanya tentangku, katakan, aku itu dekat. Dan barang siapa yang meminta, memohon, berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Apa perintahnya? Cuma dua. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Taatlah kepadaku, ikuti perintahku, tinggalkan laranganku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di tengah kondisi seperti ini, sudah saatnya kita mengetuk pintu langit setelah kita hanya mengedepankan ikhtiar dunia kita.
Kita seringkali merasa sombong dengan ikhtiar dunia kita akan selesai semuanya. Padahal mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong kita, cukup Allah yang menjadi sandaran kita, cukup Allah yang akan menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Dan di tengah kondisi sulit seperti ini, kita harus lebih banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian hujan badai berbuah jadi pelangi, agar kemudian malam gelap berubah jadi siang, dan agar sempitnya, sulitnya kehidupan kita berbuah jadi jalan keluar, solusi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu di dunia tidak lama, sebentar. Besok, lusa, atau mungkin hari ini kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, orang yang cerdas bukan orang yang tinggi IQ-nya, bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya, bukan. Orang yang cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Hari berganti hari, waktu terus berlalu, kita semua sedang menanti perjumpaan kematian itu. Maka jika Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, yuk jadikan persiapan-persiapan terbaik untuk menjemput kematian kita. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Al-Quran, bacalah sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku, wafat, meninggal, mati, tak bisa apa-apa. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah sebelum besok tubuh kita digotong untuk terakhir kalinya disolatkan di masjid. Kalau masih bisa sedekah, infak, keluarkan. Demi Allah, begitu banyak orang yang sudah meninggal minta kepada Allah untuk diakhirkan matinya, untuk dihidupkan kembali. Apa permintaan mereka? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Rabb, hidupkan aku kembali, maka aku akan menjadi ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar dari setiap persoalan kita, maka sudah saatnya tempat sujud kita menjadi tempat terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan setiap keluhan kita, persoalan kita, masalah kita, rumitnya hidup kita, maka sudah saatnya tangan ini menengadah kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa kamu sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat terbaik, tidak ada tempat terindah yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi seperti ini kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi setiap ujian kehidupan kita. Terakhir, mari sama kita angkat kedua telapak tangan. Ini hari Jumat, mustajab, di luar juga sedang hujan. Kita tahu doa saat hujan adalah doa-doa di antara waktu yang mustajab. Angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Sami ya Basir. Ya Allah, kami mohon kepadamu, siapapun di antara kami ya Allah ya Rabb yang hadir saat ini, yang membawa banyak dosa dalam hidupnya, yang membawa keburukan dari masa lalunya, yang membawa seringnya maksiat dalam hari-harinya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami siang ini ya Rabb, kecuali Engkau gugurkan semua maksiat-maksiat kami. Ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, jika mata kami pernah melihat yang haram, jika lisan kami pernah bicara yang kotor, jika tangan kami pernah mengambil harta yang haram, harta yang zolim, harta yang bukan hak untuk kami ya Rabb. Ampuni dosa perut kami ya Allah, jikalau pernah makan minum yang haram dalam perut kami ya Allah. Ampuni kaki kami ya Allah, jikalau kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki Islam kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, perbaiki amal soleh kami ya Allah. Izinkan kami memperbaiki hidup kami sebelum ajal menjemput kami ya Allah ya Rabb. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi tempat pekerjaan kami ya Allah, berkahi negara kami ya Allah. Hadirkan untuk kami ya Allah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Rabb. Kuatkan pemimpin kami ya Allah, teguhkan pemimpin kami ya Allah, agar kemudian semakin mendekat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami siang ini yang barangkali hadir membawa kesulitan dalam hidupnya, yang sedang punya persoalan ya Allah, yang sedang punya masalah ya Allah, yang sedang gelisah hatinya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, tunjukkan jalan keluar terbaik dalam setiap hidup kami ya Allah, agar kami semua bisa tenang menghadapi setiap sulitnya hidup kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, kami semua masih menghadapi pandemi COVID-19 ya Rabb. Sehatkan kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Rabb, bulan ini kami masih berada di bulan Rabiul Awal ya Rabb, bulan kelahiran manusia yang paling sempurna bernama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, akui kami menjadi umatnya, akui kami menjadi umatnya. Takdirkan kami kelak ketika hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari beliau ya Rabb. Izinkan kami menatap, bertemu, berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di surgamu ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa idzaidil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.